2,000 years later. Perkenalkan, saya Syafra Tunisa dari kelas 1D BKI. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit sehingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Hadis sahih ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi yaitu hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda. Baik jalur sanad yang lain memiliki kualitas yang sama dengan hadis hasan tersebut atau memiliki kualitas yang lebih baik dari hadis hasan tersebut. Hadis sahih li dzatihi yaitu hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal lainnya. Ciri-ciri hadis sahih yaitu sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dan tidak janggal dan mengandung cacat. Nah, syarat hadis sahih yaitu memiliki 5 kategori. Yang pertama yaitu bersambung sanadnya, yang kedua adil para perawinya, yang ketiga kuat hafalan para perawinya, keempat tidak ada syadz, dan yang terakhir yaitu tidak adanya cacat atau ilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaisi Azhari. Saya berasal dari kelas 1D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki ketingkatannya di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak memiliki informasi yang bohong dan tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan informasinya itu tidak kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Hadis hasan memiliki syarat-syarat. Terdapat 5 syarat, yaitu yang pertama, periwayatnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkannya oleh rawi yang adil, dan yang ketiga, diriwayatkannya oleh rawi yang memiliki hafalan dobitnya, tetapi masih berada di tingkat bawahnya sahih. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi tingkat dipercayanya lebih tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tidak adanya cacat. Hadis sahih dan hadis hasan memiliki perbedaan, yaitu berada pada kedobitannya. Apabila hadis sahih memiliki kedobitan yang lebih tinggi, maka hadis hasan memiliki kedobitannya di bawahnya. Contoh hadis hasan adalah diriwayatkannya oleh Muhammad bin Amir bin Alqamah. Mengapa disebut dengan hadis hasan? Karena Muhammad bin Amir bin Alqamah dikenal sebagai tingkat kehafalannya yang tidak luar biasa. Jenis hadis hasan yang pertama, hadis hasan li dzatihi, yaitu hadis dengan sendirinya yang telah memenuhi 5 syarat hadis hasan, yaitu perawi yang terkenal dengan kebaikannya, tetapi daya ingat mereka belum sampai pada tingkat perawi hadis sahih. Yang kedua yaitu hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang tidak dengan sendirinya. Artinya, hadis hasan yang dibantu dengan hadis lainnya dengan sanad hasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nabila Mutmainah dari BKI 1D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang hadis dhaif. Jadi, hadis dhaif itu lawan dari kata kuat yang berarti lemah. Berarti hadis dhaif ini tuh hadis lemah. Dan juga hadis dhaif ini tuh bukan hadis hasan dan juga bukan hadis sahih, melainkan hadis yang lemah. Kenapa hadis dhaif itu dikatakan hadis yang lemah? Karena ada 2 faktor yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Yang pertama, sanadnya tidak beraturan. Kemudian yang kedua, perawinya itu cacat. Makanya suatu hadis bisa dikatakan hadis dhaif atau hadis lemah apabila terdapat dua ciri tersebut dalam hadis tersebut. Ada salah satu contoh hadis mengatakan bahwa utlubil ilma walau bisin.
tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dari istilah atau dari peribahasa tersebut mengatakan ya, kata-kata mutiara itu mengatakan bahwa kita harus menuntut ilmu sejauh apapun, setinggi apapun, ilmu itu akan bisa kita dapat. Hadis ini boleh digunakan, akan tetapi hukumnya gitu ya, pada dasarnya hukumnya itu hadisnya lemah. Karena satu, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa sanadnya itu tidak beraturan dan perawinya itu cacat. Makanya utrubil ilmu wala bisin ini salah satu contoh termasuk ke dalam hadis doif. Lalu jika ada yang bertanya, bolehkah kita mengamalkan hadis doif? Jawabannya boleh. Dan kebanyakan ulama di Indonesia menyampaikan hadis doif tersebut dengan hati-hati. Karena mengapa? Hukumnya gini, seperti kita copy paste apa yang berada dalam isi buku tersebut. Jika kita tidak copy paste dan salah ataupun keliru sekalipun, maka hukumnya haram. Jadi para ulama sekalipun dan petinggi-petinggi agama, jika ingin mengamalkan hadis doif tersebut, mereka harus berhati-hati gitu ya. Karena jika tidak berhati-hati, karena hukumnya fatal dan mengakibatkan suatu hadis itu haram. Dan yang terakhir, adapun jenis dari hadis doif tersendiri ya. Hadis doif itu memiliki 3 jenis hadis doif. Yang pertama ada hadis mursal, yang kedua ada mungkoti, yang ketiga ada mu'dal. Dan ketiga jenis hadis ini termasuk ke dalam jenis hadis-hadis doif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.